Halo semuanya, untuk anak kelas 10. Jadi pada hari ini kita kembali lagi belajar dalam pembelajaran PPKN. Dan untuk topik hari ini kita akan masuk pada sistem penyelenggaraan pemerintah di Republik Indonesia. Jadi kita akan melihat siapa-siapa saja penyelenggara yang bertugas memimpin dan memerintah di negara Republik Indonesia. Jadi ini yang akan kita lihat bahwasanya siapa saja sih orang-orang yang memerintah di negara kita. Tapi sebelum pada hal itu bisa kita perhatikan, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan pengertian sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dan untuk yang pertama, kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan yang namanya sistem. Jadi sistem di sini artinya komponen, elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya yang satu sama lain saling berkaitan. Jadi artinya sistem ini semua saling terhubung dan saling terkoneksi antara yang satu dengan yang lainnya. Dan di sini kita akan melihat yang seperti apa uraian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebenarnya apa yang berhubungan dengan hal tersebut? Di sini kita akan melihat bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Jadi di sini kita akan melihat bahwasanya presiden di sini komponen yang paling utama dalam menyelenggarakan pemerintahan negara kita seperti apa. Baik, kita lanjut. Kita akan melihat siapa saja penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Jadi di sini ada satu ulasan menurut pasal UUD 1945 yaitu pasal 4. Di sini dikatakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar adalah presiden. Oke, di sini harus kita tandai adalah presiden. Dan oleh karena itu presiden merupakan penyelenggara kekuasaan pemerintahan. Di sini juga dikatakan presiden itu sebagai kepala eksekutif atau sebagai kepala pemerintahan mempunyai yang namanya tugas atau mempunyai yang namanya wewenang, yaitu di sini dikatakan berhak mengajukan rancangan undang-undang. Jadi artinya dia berhak membuat sebuah rancangan undang-undang supaya bisa ditetapkan atau tidak. Selain dari dikatakan presiden sebagai kepala pemerintahan, di sini juga presiden berperan sebagai kepala negara. Jadi di sini banyak sekali wewenang dari presiden sebagai kepala negara. Yang pertama dikatakan memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Jadi 3 angkatan ini merupakan bagian dari kekuasaan dari presiden. Selanjutnya, presiden berhak memberikan yang namanya perang atau menyatakan perang. Selain itu, menyatakan keadaan bahaya juga ini merupakan tanggung jawab dari presiden. Dan untuk lebih detailnya, di sini banyak sekali yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan presiden sebagai kepala negara. Jadi bisa kamu perhatikan nanti buku paket di halaman 15 sampai halaman 16. Baik, kita lanjut kembali. Di sini kita akan melihat siapa-siapa saja lembaga-lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Jadi artinya bukan hanya presiden di sini, kita akan melihat siapa saja lagi orang-orang yang membantu presiden di sini. Kita akan melihat yaitu ada di tingkat pusat dan kita akan juga melihat di tingkat daerah serta pada lembaga perekonomian negara. Untuk yang pertama kita akan melihat dulu kepada lembaga pemerintah tingkat pusat. Siapa saja orang-orang yang berkenan atau yang berwenang di sini. Itu yang pertama dikatakan adalah Kementerian Negara. Pasti semua anak bapak pernah mendengarkan yang namanya Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Kementerian Negara itu merupakan bagian dari lembaga tingkat pusat.
Selain itu, ada juga dikatakan lembaga pemerintah non-kementerian atau disingkat dengan LPNK. Jadi di sini, ini merupakan bagian dari yang namanya pembantu dari presiden untuk menyelenggarakan tingkat pemerintah pusat. Contohnya kalau anak-anak Bapak pernah mendengarkan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau BMKG, dan yang lainnya, itu merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi mereka tidak masuk dalam kementerian, tapi itu merupakan bagian pemerintah di tingkat pusat. Selainnya, yang ketiga dikatakan dengan sekretariat kabinet, yang selanjutnya kejaksaan, yang kelima ada dikatakan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ada dikatakan dengan yang diplomatik dan ada juga dengan perwakilan konsuler. Sedangkan yang keenam ada dikatakan dengan Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau disingkat dengan yang namanya TNI. Selanjutnya dikatakan juga dengan Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta yang terakhir badan atau lembaga ekstra struktural. Jadi artinya banyak sekali ternyata lembaga di tingkat pusat. Sedangkan lembaga di tingkat daerah itu siapa saja di sini dibagi menjadi dua. Kalau dikatakan penyelenggara pemerintahan daerah itu merupakan pemerintah daerah dan DPRD. Sedangkan pemerintahan daerah adalah gubernur. Kalau gubernur di sini di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten, baru wali kota di tingkat kota madya, dan dibantu dengan perangkat daerah yang sesuai dengan penyelenggara pemerintahan daerah. Ini nanti detailnya ada dalam buku paket di halaman 25, pada tabel tersebut jelas dibuat. Dan yang terakhir ada dikatakan lembaga perekonomian negara. Jadi walaupun kita sudah memiliki yang namanya Menteri Perekonomian, ternyata ada dua lembaga perekonomian negara juga yang penting. Ada dikatakan dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMN atau BUMD. Jadi di sini nanti akan kita perhatikan kembali yang seperti apa tugas-tugas dari lembaga-lembaga negara ini. Oke, sekian penjelasan singkat dari Bapak, dan untuk lebih dalamnya kita akan diskusi.